Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Grogol 2 yang saya hormati, kepada teman-teman Bapak Ibu Guru SDN Grogol 2 yang kami hormati. Pertama, puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Kedua kalinya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru semua yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti bimbingan proyek KBS yang akan dibawakan oleh Pak Nur Rahmat Basuki. Bapak Ibu Guru semua yang berbahagia, pada kesempatan kali ini sebelum acara kita mulai, terlebih dahulu marilah kita awali dengan bacaan doa. Mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh Pak Nur Rahmat Basuki nanti bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Doa mulai. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Grogol 2, Ibu Endah Atmajanindung. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SDN Grogol 2, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan bahwa pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk mendukung kegiatan pemaparan aksi nyata yang dilakukan oleh Bapak Nur Rahmat Basuki. Di siang hari ini Bapak Nur Rahmat Basuki akan memaparkan atau membuat presentasi dalam rangka memenuhi tugas dari PKG PJOK, di mana tugas tersebut yaitu berupa presentasi KBS. Lebih lengkapnya, tugas ini adalah digunakan untuk memenuhi tugas dari aksi nyata di LKS PKG PJOK. Kiranya nanti kita bisa mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir, dan semoga kegiatan ini nanti bisa bermanfaat bagi Pak Nur Rahmat Basuki khususnya dan bagi kita semuanya pada umumnya. Demikian saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan untuk sambutannya dari Bu Endah. Untuk acara selanjutnya yaitu pembahasan materi oleh Pak Nur Rahmat Basuki yaitu proyek KBS. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Bapak Ibu Guru, termasuk Bu Endah, Bu Emaswara. Terima kasih sudah memberi kesempatan pada saya untuk memaparkan presentasi tentang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah di SDN Grogol 2. Untuk pembukaan yaitu mengenai pembelajaran KBS, proyek yang melibatkan komunitas belajar sekolah atau KBS yang memanfaatkan permainan tradisional
dalam pembelajaran PJOK dapat menjadi pendekatan menarik dan bermakna bagi siswa melalui kolaborasi dengan aktivitas yang menyenangkan. Siswa dapat mengembangkan keterampilan dan pemahaman yang mendalam. Latar belakang dari proyek ini yaitu yang pertama, menurunnya minat siswa. Permainan tradisional ini semakin jarang dimainkan oleh anak-anak yang lebih tertarik dengan gadget dan permainan tradisional. Jadinya, mengapa saya membuat proyek dengan permainan tradisional ini? Di sini banyak yang melatar belakangi saya membuat proyek ini. Salah satu yaitu menurunnya minat karena kebiasaan anak-anak sekarang biasanya dia bermain gadget. Kadang-kadang di rumah dia sudah bermain HP, game-game. Nah, makanya saya yang mendasari saya dalam pembuatan proyek ini. Yang kedua, kurangnya pemahaman. Banyak guru PJOK yang kurang memahami nilai dan memanfaatkan permainan tradisional untuk pembelajaran. Yang ketiga, pentingnya pelestarian. Jadi sangat penting Bapak Ibu. Kita juga termasuk sebagai pendidik juga membantu untuk melestarikan permainan tradisional yang waktu kita mungkin masih kecil, ya kita dapat melestarikan untuk turun-temurun ke peserta didik kita. Berikutnya, manfaat pembelajaran yang berbasis proyek. Pengalaman nyata. Yang kedua yaitu kolaborasi. Yang ketiga yaitu pengembangan diri. Di pengalaman nyata, siswa terlibat secara aktif dan dalam pembuatan proyek yang relevan dalam kehidupan mereka yang membangun pemahaman yang lebih mendalam. Yang kedua, kolaborasi, yaitu kolaborasi dengan teman-teman, bekerja sama dengan tim, dengan peserta didik lainnya, agar mampu berkomunikasi dan berketerampilan sosial. Pengembangan diri, proyek mendorong kreativitas, pemecahan masalah dan rasa tanggung jawab kepada siswa. Peran komunitas belajar sekolah atau KBS, yaitu ada fasilitator, penghubung, dan mentor. Fasilitator di KBS berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran, menyediakan sumber daya dan bimbingan bagi siswa. Jadi kita membimbing siswa ranahnya ke dalam proyek ini. Penghubung, yaitu KBS menjalin kemitraan dengan masyarakat atau peserta didik untuk memperkaya pembelajaran dengan konteks nyata. Mentor, anggota KBS dapat menjadi sebagai acuan atau pembimbingan kepada peserta didik. Tujuan pembelajaran: mulai pembelajaran tradisional, peserta didik dapat belajar tentang sejarah, tradisi, dan nilai budaya yang ada. Dua, mulai permainan tradisional seringkali melibatkan gerakan fisik, yaitu gerakan fisik dasar, motorik kasar, dan motorik halus kepada peserta didik seperti berjalan, berlari, dan melompat. Yang ketiga, permainan tradisional seringkali mengandung nilai moral dan etika seperti kejujuran, sportivitas, kerukunan yang penting untuk berkembang untuk karakter peserta didik. 4. Permainan yang dimainkan secara berkelompok dapat membantu membangun rasa bersamaan dan solidaritas di antara anak-anak, memperkaya ikatan sosial di antara mereka. Berikutnya, permainan tradisional sebagai sumber pembelajaran PJOK, melatih keterampilan motorik yang tadi bisa dari motorik kasar maupun motorik halus. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai karakter agar anak-anak dapat membentuk karakternya sendiri-sendiri di sini. Keberagaman budaya. Pembelajaran dengan permainan tradisional membantu menghargai warisan budaya dan identitas lokal. Biasanya permainan di setiap daerah pun berbeda-beda.
perencanaan proyek. Yang ketiga yaitu implementasi. Pertanyaan kunci untuk dalam proyek ini ada itu satu, apa nama permainan tradisional, bagaimana cara memainkan, yang ketiga bagaimana perasaan ketika bermain bersama dengan teman-temanmu. Proyek hasilkannya yaitu video demonstrasi bisa diunggah ke dalam media sosial. Publikasi hasil karya nanti bisa di-share di grup di YouTube maupun di Instagram. Kalau sekarang itu anak-anak seringnya di TikTok itu bisa. Dan juga bisa sebagai PPDB di sekolahan SN Grogol 2 termasuk itu. Model pembelajarannya di sini saya memakai model pembelajaran SEM yaitu Sport Education Model, yaitu seperti event atau turnamen. Tipe proyek memecahkan masalah dalam dunia nyata. Dua, tantangan membuat karya. Peserta didik yang terlibat yaitu kelas 5 dan kelas 6. Mata pelajaran terlibat pendidikan jasmani olahraga atau PJOK, guru kelas 5 dan 6 serta guru seni budaya. Waktu pelaksanaan setelah berdiskusi dengan para guru, kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat dengan 1 kali pertemuan. Kategori pembelajaran berbasis objek yaitu Sport Education Model dan B5 yaitu berbentuk project tadi. Nah ini yang intinya ada di tabel besar tentang mata pelajaran yang terlibat yaitu seluruh mata pelajaran termasuk juga wali kelas semuanya, termasuk dengan seni budaya. Peran yang terlibat yaitu kepala sekolah, guru dan peserta didik. Lokasi di halaman sekolah. Produk yang dihasilkan yaitu pembuatan bagian dari tempurung kelapa. Teknologi yang digunakan yaitu ada kamera atau kamera HP. Tabel gambar besar pembelajaran berbasis proyek. Satuan DSDN Grogol 2 kelas yaitu kelas 5 dan 6. Temanya melestarikan permainan tradisional. Topiknya yaitu set permainan tradisional bagian dari tempurung kelapa. Ada juga dimensi profil belajar Pancasila, beriman bertakwa kepada Yang Maha Esa, berkebinekaan, gotong royong dan kreatif. Elemen yaitu bekerja sama dengan teman lain untuk menghasilkan alat bantu ajar, bernalar kritis ketika menerapkan proyek pembelajaran SEM. Tujuannya pendidik mampu membuat produk yang sederhana dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pembagian pesan yaitu seluruh warga sekolah. Aset sekolah yang digunakan yaitu manusia. Contohnya kepala sekolah, guru, dokter didik. Fisiknya adalah halaman sekolah. Ini seperti tadi sama untuk pengumpulan materi, pengumpulan informasi, penjelasan proses tentang SEM mulai permainan tradisional. Evaluasi dan refleksi pembelajaran adalah penilaian proses, penilaian produk dan refleksi diri. Dari penilaian prosesnya nanti penilaian dari ketika peserta didik membuat proyek, penilaian proses dari mulai dari kelapa yang tua itu sampai menghasilkan bagaimana cara membuat batok kelapanya tadi. Penilaian produk bisa menghasilkan kualitas yang baik. Nah, berikutnya adalah refleksi diri. Siswa dan guru melakukan refleksi untuk mengidentifikasi pembelajaran yang bermakna. Setelah selesai penilaian proses produk, akhirnya kita merefleksi diri dengan siswa dan didampingi guru agar pembelajaran dalam pembuatan proyek dapat menghasilkan hasil yang baik. Dan terima kasih. Dari sini yang telah saya sampaikan mengenai proyek pembelajaran berbasis SEM melalui KBS di SN Grogol 2. Ada yang ditanyakan atau saran atau yang lain, monggo Bapak Ibu dan monggo. Terima kasih Pak Mamat. Pada kesempatan kali
belajar untuk membuat proyek bagian dari batok kelapa. Nah, untuk yang mau saya tanyakan, untuk pembuatan proyek tadi itu alurnya seperti apa, Pak? Apa untuk entah itu alat-alatnya atau cara pembuatannya, apa anak-anak? Biasanya kan kalau batok kelapa itu keras, Pak, ya? Nah, itu kan keras. Untuk alatnya yang digunakan juga pasti memerlukan benda tajam. Apakah itu aman juga untuk anak-anak atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Bu Rusmi. Kan saya jawab untuk prosesnya, jadinya anak-anak nanti bisa membeli atau apa namanya? Kalau di sosial di tetangganya ada batok kelapa atau masih berbentuk kelapa, boleh beli atau meminta. Itu kalau prosesnya yaitu anak-anak nanti didampingi salah satu guru. Nah, berhubungan dengan senjata tajam tadi, cara melupasnya sampai kelihatan batok kelapa nanti didampingi dari guru seni budaya. Jadi anak-anak nanti tidak langsung berbenturan dengan senjata tajam. Jadi anak-anak nanti tetap dibantu guru untuk melupas kelapanya tadi. Itu sampai kelihatan batok kelapanya. Dari batok kelapanya tadi nanti anak-anak baru melupas bisa menggunakan, mungkin kalau sudah kelihatan serabutnya mungkin lebih agak sedikit mudah. Nah itu, habis itu dari situlah nanti kita bersihkan atau dengan menggunakan amplas bisa juga. Nanti batok kelapanya itu diamplas dulu, habis itu dikeringkan. Di sini ada gambarnya baru. Agak sedikit kurang. Nah, tak kelihatan. Oh, ini ada sedikit. Nah, berbentuk jadi kelapanya dibelah menjadi dua. Nanti akan tempurung, nanti dibuat kemudian bagian itu loh. Nanti ada talinya. Tali pun itu saya juga menggunakan yang ramah lingkungan, tidak terlalu. Ada yang menggunakan kawat. Kalau kawat nanti berbahaya dengan kaki. Akhirnya saya membuat dengan tali atau benang yang agak tebal itu. Jadi dari keamanan pun terjaga, anak-anak pun tidak luka, dan sebelum menggunakan kita juga melihat kondisi lapangan, apakah itu bersih dari hal-hal yang tajam seperti kerikil batu itu. Nanti dengan peserta didik itu dibersihkan dulu karena faktor keamanan yang utama buat anak-anak nantinya. Gimana Bu Rusmi? Ada yang lain menambahkan? Terima kasih atas penjelasannya. Yang saya dengar dari tadi penjelasan dari pertanyaan Bu Rusmi, terus Bapak menjelaskan membutuhkan harus beli ini, beli itu. Nah, untuk mewujudkan proyek ini kira-kira biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan mewujudkan proyek ini gimana? Karena untuk mensosialisasikan kepada anak-anak supaya anak bisa mengerti, paham untuk biaya-biayanya. Terima kasih. Terima kasih Bu Emi atas pertanyaannya. Ini untuk biaya pembuatan proyek ini, makanya kan tadi dari awal yaitu KBS, Komunitas Belajar Sekolah. Dari sini saya memaparkan presentasi, menawarkan kepada Bapak Ibu guru tentang proyek ini. Nah, kalau proyek ini bisa dijalankan, nanti saya bisa berkomunikasi dengan Ibu Kepala Sekolah dan bendahara sekolah untuk mengenai pembiayaan dari proyek ini, Bapak Ibu. Jadi di sini saya tuh mempresentasikan, menawarkan proyek ini dulu. Kalau ini berhasil, kalau iya, nanti saya untuk program pendanaannya saya berkomunikasi dengan Ibu Kepala Sekolah dan bendahara dalam pembuatan, dalam proses pembiayaan untuk pembuatan tempurung mulai dari kelapa sampai hal-hal yang lain itu. Seperti itu. Bisa ada lagi? Ada lagi?
Sudah. Mungkin ada tambahan lagi Bapak Ibu? Sabun? Ini terima kasih untuk Bapak Ibu guru sudah memberikan kesempatan kepada saya dalam mempresentasikan atau menawarkan proyek KBS saya kepada SDN Grogol 2. Saya berharap kedepannya pembelajaran ini bisa bermanfaat bukan di PJOK saja, namun di pembelajaran yang lain. Itu yang saya harapkan dari saya. Saya berterima kasih banyak untuk hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemaparan materi proyek KBS oleh Pak Nur Rahmat Basuki telah selesai. Mudah-mudahan dari proyek Pak Nur Rahmat ini bisa memberikan manfaat bagi sekolah kita khususnya dan bagi anak-anak yang lain nanti umumnya. Bapak Ibu guru semua, mungkin dari saya ada kurang lebihnya mengenai kata-kata yang kurang berkenan. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.